warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah program dinamik dengan dosen pengampuh Ibu Arni Susanti MSE. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok. So langsung saja video presentasi dari kami. Saya sendiri Nanda Fitria, rekan saya Aldia Rizky, Putri Pratiwi, Suraya Aulia. Kami dari kelompok 5 akan membahas penyelesaian masalah lintas terpendek dengan program dinamik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi program dinamis. Program dinamis adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda. Pada teknik ini, keputusan yang menyangkut suatu persoalan dioptimalkan secara bertahap dan bukan secara serentak. Jadi, inti dari teknik ini adalah membagi suatu persoalan atas beberapa bagian persoalan yang dalam program dinamik disebut tahap. Kemudian memecahkan tiap tahap dengan mengoptimalkan keputusan atas tiap tahap sampai seluruh persoalan telah terpecahkan. Keputusan optimal atas seluruh persoalan ialah kumpulan dari sejumlah keputusan. Prinsip optimalitas. Pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas, jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K tambah 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K tambah 1 sama dengan ongkos yang dihasilkan pada tahap K plus ongkos dari tahap ke K tahap K tambah 1. Dengan prinsip optimalitas ini dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Pada metode grinding hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan, sedangkan pada metode program dinamis lebih dari satu rangkaian keputusan, hanya rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Baiklah, saya akan menjelaskan penyelesaian lintasan terpendek dengan metode program dinamis. Pada gambar di atas merupakan masalah bagaimana menentukan rute yang harus dilalui mulai dari kota 1 ke kota tujuan yaitu 9 agar diperoleh total jarak minimum. Hal ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, mengambil rute yang terpendek dari satu kota ke kota berikutnya dalam setiap tahapan. Jika hal ini dilakukan, maka rute yang ditempuh adalah mulai dari 13689 dengan total jarak 520 km. Tetapi, rute terpendek yang sebenarnya adalah rute 13579 dengan jarak 510 km. Kemudian cara yang kedua, dengan cara menghitung satu persatu setiap rute dan memilih rute terpendek. Di antaranya, 12479 dengan jarak tempuh 560 km, 12489 dengan jarak tempuh 650 km, 12579 dengan jarak tempuh 550 km, 12589 dengan jarak tempuh 590 km, 12679 dengan jarak tempuh 600 km, 12689 dengan jarak tempuh 580 km, 13579 dengan jarak tempuh 510 km, 13589 dengan jarak tempuh 550 km, 13679 dengan jarak tempuh 540 km, dan 13689 dengan jarak tempuh 520 km. Dari rute-rute yang sudah disebutkan tadi, dapat kita lihat bahwa rute 13579 merupakan rute terpendek dengan jarak tempuh 510 km. Dalam menghitung satu persatu setiap rute, kita dapat mencari melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari yang pertama tahap 4. Jika dimulai dari tahap 4, terdapat dua rute submasalah, yaitu dimulai dari state 7 ke node 9 dan dimulai dari state 8 ke node 9. Berarti hanya terdapat satu pilihan. Rute manakah yang memiliki jarak terpendek? Sudah selayaknya, rute 7 ke 9 adalah rute terpendek, yaitu 50 km, dan keputusan optimum adalah rute 7 ke 9. Hasil analisa tahap 4 adalah sebagai berikut. Nah, state ke-7 dengan keputusan 9, jaraknya kan 50 km. Sedangkan state 8 keputusan 9, jaraknya 60 km. Maka keputusan optimumnya itu hanya 9, dan jarak terpendeknya itu untuk state 7 50 km, dan state 8 60 km. Kemudian tahap ketiga. Jika dimulai dari tahap 3, terdapat 3 rute submasalah, yaitu dimulai dari state 4, 5, dan 6. Rute manakah yang terpendek untuk menuju node 9? Untuk mencapai node 9 harus melewati node 7 atau 8. Berarti hanya tersedia dua keputusan. Jika keputusannya adalah rute 4 ke 7, maka jarak tempuhnya adalah 60 km, sedangkan jarak node 7 ke 9 adalah 50 km. Sehingga total jaraknya adalah 110 km atau terpendek. Jika yang ditempuh adalah rute 4 ke 8, maka total jaraknya adalah 140 ditambah 60 sama dengan 200 km. Ikhtisar analisa jarak tahap 3 adalah seperti tabel berikut. Nah, pada tabel tahap 3, untuk state keempat keputusan 7, itu melewati 479 dengan jarak tempuh 110 km. Sedangkan state 4 dengan keputusan 9, itu melewati 489 dengan jarak tempuh 200 km.
Kemudian untuk state kelima dengan keputusan 7 itu melewati 579 dengan jarak 220 km. Sedangkan untuk state 5 dengan keputusan 9 itu melewati 589 dengan jarak tempuh 260 km. Lalu untuk step 6 dengan keputusan ke-7 itu melewati 679 dengan jarak 260 km. Dan step 6 dengan keputusan 9 itu melewati 689 dengan jarak 240 km. Pada step 4, 5, dan 6, keputusan optimumnya untuk step 4, 7, step 5, 7, dan step 6, 8. Kemudian jarak terpendek ke node 9 untuk step 4 itu 110 km, untuk step 5 220 km, dan untuk step 6 240 km. Lalu untuk tahap kedua, dengan cara yang sama seperti dalam tahap 4 dan 3, maka ikhtisar analisa tahap 2 adalah sebagai berikut. Untuk tahap 2, state-nya hanya ada 2 dan 3, keputusannya ada 4, 5, dan 6. Maka step 2, keputusan 4 itu melewati 2479 dengan jarak 360 km, step 2 dengan keputusan 5 melewati 2579 dengan jarak 350 km, dan step 2 dengan keputusan 6 melewati 2689 dengan jarak 380 km. Sedangkan step 3 dengan keputusan 4 itu tidak ada karena pada gambar step 3 tidak melewati step 4. Kemudian step 3 untuk keputusan 5 melewati 3579 dengan jarak 370 km. Sedangkan untuk step 3 dengan keputusan 6 melewati 3689 dengan jarak 380 km. Maka keputusan optimum untuk step 2 ada di 5 dan keputusan optimum untuk step 3 ada di 5 juga. Dan jarak terpendek ke node 9 pada step 2 350 km dan step 3 jarak terpendeknya itu 370 km. Lalu tahap yang pertama, ikhtisar analisa tahap 1 adalah sebagai berikut. Nah, karena pada di tahap 1 state-nya hanya ada 1, sedangkan keputusannya ada 2, maka untuk step 1 keputusan 2 melewati 12479 dengan jarak 550 km, dan step 1 dengan keputusan 3 melewati 13689 dengan jarak 510 km. Pada tahap 1 keputusan optimumnya ada di 3 dan jarak terpendeknya 510 km. Lalu, dari tahap 1 dapat disimpulkan, jika kita mengambil rute 1 ke 2, maka jarak tempuh menuju node 9 adalah 550 km, dan apabila kita mengambil rute 1 ke 2, mengambil rute 1 ke 3 maksudnya, maka jarak tempuhnya adalah 510 km yang berarti merupakan jarak terpendek menuju node 9. Prinsip dasar dalam menentukan kebijakan optimum. Prinsip dasar yang digunakan dalam program dinamis adalah prinsip optimalisme, yaitu dengan menentukan keputusan optimum untuk setiap tahap I. Misalnya, dalam masalah rute terpendek, keputusan optimum tahap 3 adalah step 5 yang tidak tergantung atas keputusan dalam membuat tahap 2. Kebijakan optimum adalah keputusan yang akan membuat setiap tahap menjadi minimum atau maksimum. Kebijakan optimum untuk masalah rute terpendek dapat dinyatakan sebagai berikut. Tahap 1 ditunjukkan oleh state 1 D1 sama dengan 3 atau menuju node 3. Tahap 2 ditunjukkan oleh state 3 D2 sama dengan 5 atau menuju node 5. Tahap 3 ditunjukkan oleh step 5 D3 atau menuju node 7. Tahap 4 ditunjukkan oleh step 7 D4 sama dengan 9 atau menuju node 9. Kebijakan ini akan meminimumkan jarak dari node 1 ke node 9